Halo, ketemu lagi bareng sama gua di JD Techno, dan kali ini kita bakal coba buat ngulik HG8245A. Nah, kita bakal jadikan modem bekas dari plat merah ini ya, untuk dijadikan access point ya. Access point bridge, jadi bukan dijadikan router ya. Salah kalau misalkan teman-teman mau menjadikan router ini modem ini menjadi router, nggak bakalan bisa, karena untuk jadi router dia harus lewat ini one portnya lewat jalur FO, fiber optic, dan itu kita juga harus punya OLT nya. Jadi karena ini GPON ya, bukan GPON, jadi dia harus pakai OLT dan tidak bisa digunakan menggunakan FO converter juga. Misalkan nih teman-teman kepikiran buat menggunakan FO converter terus dimasukin ke sini untuk FO nya nanti dikonvert jadi LAN, nggak bakal bisa, karena dia ini GPON ya, jadi dia harus pakai, karena dia ONT jadi dia butuh OLT. Nah, OLT nya itu yang sangat mahal sekali. Jadi bisanya kita cuman memanfaatkan ini aja untuk dijadikan bridge untuk dialirkan ke wifi nya. Jadi nanti masuk ke LAN, kita bridge dengan wifi, dan settingannya seperti apa, yuk kita lihat. Tapi sebelumnya pokoknya dicek dulu ini serinya adalah HG8245A, atau bisa teman-teman menggunakan yang 45H ya, HG8245H sama aja. Oke, jadi nanti kita masuk di IP-nya standar 100.1 admin, tapi kalau untuk kita kalau pakai password ini, admin besar sama kecil ini, dia nggak full. Jadi kita nanti menggunakan password username-nya support, S-nya besar ya, passwordnya the word in your hand. Seperti apa settingannya, yuk langsung aja kita cek. Oke, langsung aja kita sekarang setting untuk masuk ke interface modem dari HG8245A ya. Untuk IP-nya langsung kita tuliskan 192.168.100.1, kita enter ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman belum bisa masuk, ini saya pakai Ethernet ya, Ethernet di di port LAN-nya. Jadi kalau teman-teman belum bisa masuk, kita langsung ganti dulu IP dari laptop sesuai dengan satu segmen dengan modem Huawei nya ya. Karena Huawei nya titik 1, kita kasih 100.2 gitu ya, 92.168.100.1 gateway-nya. Udah, gateway-nya diisi atau nggak apa-apa, yang jelas kita bisa mengakses di IP satu segmen dengan HG8245A nya. Kita udah masuk menggunakan IP ini. IP defaultnya dari HG8245A, tadi bilangnya 54A ya, kebalik. Kadang ada untuk masuk kita pakai, kalau secara tertulis di belakang modemnya, kita menggunakan admin, A nya gede, terus admin, A nya kecil. Nah, kalau kita login pakai ini, nah di sini nanti konfigurasinya tidak lengkap ya. Misalnya WAN, kita nggak bisa konfigurasi WAN nya nggak bisa kita konfigurasi, LAN dan lain sebagainya. Jadi kita logout. Ada juga yang memakai password Telkom admin Telkom, tapi nggak bisa juga untuk yang versi 2 ini.
dia nggak mau. Jadi ini menggunakan username support, passwordnya adalah the word in your hand. Nanti saya tulis di deskripsi ya. Oke. Jadi setelah kita login dengan username support dan passwordnya the word in your hand, semuanya kecil. Sekarang waktunya untuk kita langsung setting aja untuk access point ini menjadi modem ini menjadi access point. Caranya adalah yang pertama, pastikan kalau tadi modemnya udah terreset dengan baik ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu untuk LAN-nya, pilih LAN port work mode, lalu dicentang semua ini untuk mengaktifkan LAN-nya, apply ya, mudah sekali sebenarnya. Terus yang kedua kita pilih LAN hostnya ini untuk mengganti IP-nya, tapi nanti dulu kita matikan dulu. Untuk DHCP servernya kita matikan dulu. Langkah keduanya kita matikan semua DHCP server di sini, karena nanti kita gunakan untuk menjadi access point bridge ya. Kita bridge dengan sumber internet, dimana itu bisa dari modem yang ada internetnya, atau bisa dari MikroTik untuk dijadikan hotspot server. Nanti tinggal colok aja ya. Terus selanjutnya kita buat untuk LAN-nya nanti terakhir ya, untuk IP addressnya ini nanti terakhir. Setelah kita buat bridge dulu, bridge di one ya, pilih one configuration, lalu pilih new. Nah, kita pilih enable one, encapsulation-nya IP bukan PPOE ya, untuk protokolnya IP versi 4. One mode ini kita ganti bridge one, internet kita ganti other, enable VLAN-nya kita uncheck ya. Terus tadi LAN yang sudah kita aktifkan kita binding semua, LAN 3 LAN 4 dengan SSID 1, kita apply, kita tunggu ya. Kalau kecepatan bisa diulang ya. Tadi kita pilih new, terus enable one, IPO ini dipilihnya, protokolnya IP4, IPv4 one mode-nya kita pilih batch one, service-nya order, VLAN-nya dimatiin, terus di binding semua. Udah. Setelah itu kita kembali ke LAN dan kita pilih LAN host configuration. Nanti akan saya sambungkan dengan sumber internet saya di IP 192.168.0. jadi bukan 100 lagi, ini adalah IP dari sumber internet saya ya, satu segmen dengan sumber internet saya kasih IP-nya adalah 8 berapa ya, 222 gitu deh, biar mudah diingat ya. Itu aja. Jadi IP ini adalah untuk nanti kita akses ya. Jadi ini adalah menjadi IP dari modem ini setelah kita setting ya. Oh oke. Setelah ini nanti kita WLAN-nya kita ganti namanya, kita apply dulu. Oke, secara otomatis saya juga harus mengganti IP di laptop saya, karena ini saya connect ke Ethernet ya. Biasanya kalau teman-teman connect ke WiFi bisa, ini Huawei ini ya, atau bisa lihat di bokongnya modem Huawei ini ada nanti nama SSID-nya dan passwordnya. Tapi berhubung karena nanti ganti-ganti ya, apa namanya, settingannya kita ganti-ganti, saya lebih prefer untuk menggunakan Ethernet biar nggak gampang lepas. Kita udah ganti IP dari laptopnya untuk bisa mengakses dari IP barunya modem ya, 168 tadi 0.222. Coba kita akses. Oke, kita udah masuk lagi, tuliskan lagi account dan passwordnya apa tadi,
support dan the word in your hand. Kita login. Nah, langkah terakhirnya adalah kita ganti wifi-nya. Nah, di sini sudah tertulis untuk wifi secara defaultnya. Teman-teman juga bisa tambah lagi wifi, klik new di sini ya. Tapi saya gunakan satu SSID aja. Nah, ini dia. Kita bisa mengganti wifi-nya di SSID-nya di WLAN ini. Klik WLAN basic configuration, terus enable LAN WLAN, terus kita kasih rubah namanya sesuai dengan wifi yang teman-teman suka ya. Misalnya ini adalah saya ganti Huawei test, terus ini dibiarin aja. Nah, passwordnya ini ya kita bisa ganti, atau mungkin kalau teman-teman untuk hotspot nggak usah dipakai password ya, langsung open aja, langsung di apply gitu. Nah, karena ini saya tidak menyambungkan ke hotspot, berarti saya kasih password ya. Oke. Nah, ini dia passwordnya, saya ganti aja yang gampang, 123456788 gitu aja. Lalu kita apply. Nah, udah sampai di sini teman-teman, tinggal nyolokin aja nih. Nanti kita lihat dulu apakah dia udah muncul. Namanya belum berubah ya. Kita lihat Huawei test. Nah, ini dia Huawei test. Tapi sebelumnya kita colok dulu untuk kita tes LAN-nya, apakah dia bisa mengalihkan internet atau tidak. Kalau kita connect dulu wifi-nya ya. 123456788. Oke. Kalau nggak mau, kita coba lihat IP dari wifi kita. Empat lima enam tujuh delapan tadi ya. Oke, kita langsung aja colok sumber internet ke modem yang sudah kita setting ya. Oke, saya sudah mencolokkannya ke port LAN 2 dan kita coba untuk connect kembali. Apakah dia sudah bisa? Oke, dia langsung connect. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini langsung saya langsung connect menggunakan WiFi ya. Nah, di sini Huawei test tadi, Ethernetnya juga saya copot. Nah, jadi saya hanya menggunakan WiFi dari Huawei HG824 ini. Kalau kita lihat di sini, oke. Saya sudah mendapatkan IP dari sumber internet saya. Because the number of login X. Oke. Nah, teman-teman kalau login seperti ini ya, support sama the word in your hand semuanya digandeng tanpa spasi dan pakai huruf kecil. Ini peringatan karena saya terlalu banyak login tadi, jadi dia diperingatkan mungkin nunggu beberapa waktu lagi ya. Tapi yang jelas
laptop saya udah connect ke internet melalui Huawei ini, dan kita coba tes apakah dia sudah connect ke internet. Kita coba YouTube ya. Oke. Nah, di sini juga langsung terlihat ya, YouTube-nya langsung reload dan langsung muncul ya. Kita coba play salah satu, misalnya apa aja. Oke. Recently, I made a video about repurposing old, dead laptops, and in it we made many cool things. Oke, kita coba tes speednya. Ini sumber internet saya nggak kenceng-kenceng amat. Ini saya batasin untuk sumber internetnya karena berasal dari Mikrotik, lalu ke router, lalu baru masuk ke Huawei ini ya. Jadi sekitar saya kasih 2-3 MB aja. Kita lihat berapa speed yang saya dapat. Oke. Speednya juga mendekati speed asli ya, sekitar 25 sampai 28 dari 3 Mbps. Uploadnya juga itu saya kasih 1 MB ya, dia dapatnya 0,7 atau 700 kilobyte, 800 kilobyte. Oke, that's no problem. Ini mungkin udah bisa, kita cek lagi. Oke, sudah bisa teman-teman. Kita bisa cek di sini ya, WLAN informationnya. Oke, SSID-nya bla 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 bla. Saya mau cek connection-nya. Kalau nggak salah di WLAN ini nggak ada ya. Oke, ya paling gitu aja. Jadi intinya untuk membuat bridge access point dari sumber internet, entah itu dari Mikrotik atau langsung dari modem teman-teman ya, untuk memperpanjang jangkauan internet teman-teman, bisa menggunakan router ini ya, router bekas dari provider HG8245A ya. Tadi gampang sekali, jadi tinggal LAN-nya tadi di okein, diaktifin, lalu di HCP servernya ini dimatiin semua, lalu IP-nya diganti ini sesuai dengan satu segmen dengan modem, lalu kita bikin bridge di WAN ya. Jadinya ini tadi bridge WAN, bukan router WAN ya. Dan semuanya untuk binding optionnya semuanya dicentang. Kalau misalnya mau aktifin ini juga bisa, SSID-nya kita tambah aja SSID di WLAN ini, dan nanti bakal aktif di WAN ini tadi ya. Di sini nanti aktif kalau kita tambah lagi Wi-Fi-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, yang belum subscribe ya, subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.